Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Laura di Sekolah Minggu Online Kelas Besar. Adik-adik, semuanya sudah siap untuk beribadah? Ya, kita harus mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sedang beribadah, kita bukan sedang menonton YouTube seperti video-video yang lain. Oke, jadi ketika kita memuji nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi sungguh-sungguh. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, kita juga sungguh-sungguh mendengarkan. Oke adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita puji nama Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang baik, Allah yang berkuasa, kami bersyukur karena kami senantiasa dipelihara oleh-Mu. Kini Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Biarlah kami dengan sukacita memuji nama-Mu dan dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, dan kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah sekitar 7 bulan ya menghadapi kondisi pandemi. Sebelumnya pasti nggak pernah kebayang dong, kita bisa belajar di rumah, kita bekerja di rumah, kita beribadah di rumah seperti saat ini. Kita semua sama-sama merindukan bisa bermain keluar, bisa liburan, bisa ke sekolah dengan nyaman seperti dahulu. Karena itu adik-adik, kita harus senantiasa berdoa supaya situasi ini bisa segera berlalu. Sebab kita percaya Allah berkuasa. Allah saat ini pun turut bekerja di dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Allah pasti menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita, juga seluruh ciptaannya. Yuk kita puji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Allah Kuasa Melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Adik-adik, apakah saat ini ada di antara adik-adik yang sedang merasa sedih? Mungkin karena sakit atau karena bingung, pelajaran sekolah membingungkan, apalagi online seperti ini. Lalu
atau mungkin sedih karena ada masalah keluarga dan situasi yang tidak enak di rumah. Adik-adik, apapun yang adik-adik rasakan, ingat Tuhan tahu. Tuhan tahu masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan pun juga tahu setiap perasaan kita. Karena itu adik-adik, ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang mungkin sedih ataupun sedang merasa bosan, Tuhan tahu. Kita bisa menceritakan semuanya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, Tuhan sangat senang mendengarkan cerita adik-adik. Jadi adik-adik bisa berdoa, Tuhan, hari ini pelajarannya sulit sekali, aku bingung dan aku tidak bisa. Tolong aku Tuhan. Tuhan sangat senang mendengarkan cerita adik-adik dan Tuhan pasti akan memberikan damai di hati dan kelegaan bagi adik-adik semuanya. Kita percaya Allah sanggup menolong kita semua dan Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tetapi justru itu yang terjadi. Mari kita puji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. Kita semua bisa sambil bertepuk tangan maupun juga menggerakkan tubuh kita. Ayo adik-adik, kita puji nama Tuhan dengan semangat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya adik-adik, kita percaya Allah sanggup melakukan segala perkara bahkan yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, dari mana kita tahu dan dari mana kita bisa meyakini itu? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kita dapat menemukan betapa banyaknya Allah bekerja dan berkuasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Winardi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu Firman-Mu Ku Pegang Selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kak Winardi akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Dan bahan Alkitab dari Bilangan pasal 13 ayat pertama hingga pasal 14 ayat ke-10. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hikmat bijaksana supaya kami boleh memahami, boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam keterbatasannya. Tuhan urapi untuk membawakan kebenaran firman Tuhan dengan jelas dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak ada beberapa pertanyaan. Menurut adik-adik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, berbagai macam binatang dan manusia? Betul sekali adik-adik. Hanya Allah yang mampu melakukan itu semua, menciptakan itu semua. Apakah Allah dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, mencelikkan mata orang buta untuk melihat kembali, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, membangkitkan orang mati untuk hidup kembali, mencukupkan kebutuhan manusia, dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah? Tentunya adik-adik, Allah mampu, Allah dapat melakukan itu semua karena Allah tidak terbatas. Hari ini ya kita akan belajar bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa, lebih besar dari setiap masalah yang ada di dunia ini. Dan seharusnya kita terus mengandalkan Tuhan. Adik-adik, kakak punya gambar teropong. Apa guna teropong itu? Teropong digunakan untuk melihat sesuatu dari kejauhan, seperti benda atau orang yang letaknya jauh. Sehingga adik-adik, untuk melihat yang letaknya jauh, kita memerlukan teropong. Namun adik-adik, pada zaman dahulu tidak ada teropong. Sehingga untuk melihat sesuatu yang letaknya jauh harus datang ke tempat yang dituju supaya bisa melihat dengan jelas. Adik-adik, hal inilah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa pada saat bangsa Israel hampir sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih satu orang pemimpin atau terkemuka dari 12 suku Israel, sebagaimana yang tertulis dalam Bilangan pasal 13 ayat 1-3. Mari kita membacanya adik-adik. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seseorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Adik-adik, setelah Musa memilih 12 orang pemimpin itu, pastinya ada tugas kepada para pengintai selama mereka mengintai tanah Kanaan. Ayo kita baca adik-adik Bilangan pasal 13 ayat 17-20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk?
Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bergubuk? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Adik-adik, jadi tugas para pengintai mengamati bangsanya kuat atau lemah, sedikit atau banyak, negeri baik atau buruk, kotanya mereka diam di tempat terbuka atau berkubu, tanahnya gemuk atau kurus, ada pohon-pohonan atau tidak. Setelah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap bangsa Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar, memperlihatkan hasil negeri seperti buah anggur, buah delima, buah ara, dan menceritakan seperti di Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Adik-adik, para pengintai menceritakan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Orang di sana besar-besar dan kuat, memakan penduduknya. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami seperti belalang, tidak dapat menyerang mereka. Kalau menyerang mereka, pasti kalah. Itu menurut para pengintai, adik-adik. Lalu adik-adik, bagaimana reaksi bangsa Israel? Ayo kita baca Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Setelah bangsa Israel mendengar, mereka pun takut. Mereka mulai menangis. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan berkata yang tidak pantas kepada Tuhan. Adik-adik, 10 pengintai dan bangsa Israel tidak mempercayai akan janji Tuhan. Mereka lupa akan mukjizat 10 tulah. Tuhan telah memimpin bangsa Israel ketika menyeberangi Laut Teberau, menyertai dengan tiang awan pada waktu siang,
dan tiang api pada waktu malam. Tuhan memberikan mana, memberikan burung puyuh untuk makanan mereka, dan lain-lain. Kita sering seperti 10 pengintai dan bangsa Israel, khawatir, cemas, takut akan hidup ini. Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19. Mungkin kita khawatir, apakah kita masih bisa sekolah? Bagaimana kesehatan kita? Kelangsungan hidup, karena ada yang tidak bekerja lagi, kesulitan keuangan, dan lain-lain. Adik-adik, tetapi ada 2 pengintai yang berbeda dengan 10 pengintai dan bangsa Israel, yaitu Yosua dan Kaleb. Ayo kita baca Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Adik-adik, Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa dan lebih besar dari masalah yang dihadapi, dan terus meyakinkan bangsa Israel. Adik-adik, kiranya kita mau seperti Yosua dan Kaleb yang memiliki iman percaya hanya kepada Tuhan. Kita mau melihat setiap kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan sepanjang kehidupan yang lalu, di mana Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati setiap langkah kehidupan ini, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan. Adik-adik masih bisa sekolah, dan terlebih lagi Allah rela memberikan anaknya Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita. Allah yang memberikan kehidupan kekekalan kepada kita bersamanya selamanya. Allah juga akan mendampingi dimanapun kita berada, asal kita mau terus dekat dengannya, dengan senantiasa berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, ingat akan janji-janjinya yang akan menenangkan hati kita. Adik-adik, ada janji-janji Tuhan yang kakak akan bacakan. Salah satunya dari Ibrani pasal 13 ayat 5b. Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dan dari Ulangan pasal 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Sehingga adik-adik, sekalipun kita masih ada pergumulan, ada masalah hidup, tapi kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita karena Dia adalah Allah yang berkuasa dan lebih besar dari semua masalah yang ada di dunia ini. Adik-adik, ayo bersama-sama dengan kakak menyanyikan lagu Yesus Terlebih Besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Adik-adik, ayat hafalan diambil dari Mazmur pasal 135 ayat 5 yang berkata demikian: sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Adik-adik, seperti lagu tadi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Dia akan memimpin kehidupan kita senantiasa selama-lamanya, menyertai, melindungi, memberkati. Dan saat ini kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kesaksian hidup Yosua dan Kaleb. Kiranya iman kepercayaan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.